Selamat malam Pak Henry dan Ibu Tita, apa kabar? Baik Pak. Wah luar biasa nih anaknya 1, 2, 3, 4. Ikas, Aluna, Lara, sama yang paling kecil siapa? Sujati. Senang ya kita bertemu dengan keluarga Pak Henry dan Ibu Tita di sini. Gimana nih Ikas dan Laras juga Aluna sekolah dari rumah? Enak apa tidak enak? Enak. Enaknya kenapa? Belajar sama Oh ya, ada ibu yang ngajak bermain dan juga mempelajari. Gimana nih Bu Tita mendampingi anak-anak sekolah dari rumah? Ya, aku senang tapi kadang ya bosan juga, capek, tapi mendampingi mereka itu bertumbuh jadi senang Pak. Iya, mendampingi anak-anak bertumbuh. Pusing juga ya ngatur waktunya ya, sama 3 anak sekolah dari rumah, bayangin. Kalau Ika senang nggak di rumah ada bapak ibu terus tiap hari? senang Senang. Tapi kalau selama pandemi di rumah berapa bulan ini gimana rasanya? bosan Bosan ya. Nah, apa tipsnya dari Pak Henry supaya anak-anak nggak bosan, supaya Pak Henry sendiri di rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga? Ya terus berkegiatan Pak, buat kegiatan di rumah, bermain bersama, belajar, berkebun, nonton rumah. Iya, terus berkegiatan, berkebun, bermain bersama anak. Apa lagi tadi? Bersih-bersih, menata-nata rumah. Wah, asik ya. Nah, kalau begitu kalau waktu kebaktian online Pak Henry dan Bu Tita dengan anak-anak juga ikut? Iya Pak. Iya, gimana anak-anak? Bisa mengikuti kebaktian dengan baik? Bisa Pak. Bisa. Senang juga ya? Oke, gimana Ika sekolah minggunya Gejayan? Begini apa begini? begini Begini. Lara sekolah minggunya Gejayan gimana? Begini ya. Mari kita bersama keluarga Pak Henry dan Ibu Tita, kita kebaktian sekeluarga. Selamat hari Minggu. Shalom saudara-saudara semua. Boleh saya menyapa lagi saudara-saudara yang di rumah? Shalom. Puji Tuhan, saya boleh dengar sukacitanya dari rumah hingga di tempat ini kita boleh bersuka cita, kita boleh memuji Tuhan, dan pada kesempatan hari ini kita boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara yang berada di rumah. Kakak, adik, mama, papa, oma, opa, semua yang boleh kita cintai hari ini bersama-sama menyambut Tuhan kita pada ibadah daring intergenerasi GKI Gejayan. Mari saudara, kita bawa kerinduan kita bawa rasa syukur kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hatiku kepada Tuhan, dan kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu. Inilah seluruh hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan kesungguhan hati bersama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Nyatakan bersama, Tuhan, ku serahkan hati dan seluruh hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus
serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nyatakan saudara, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Oh, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan sepenuhnya hadir saat ini untuk menyambut Tuhan, untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh menyatakan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlap, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bersama-sama nyatakan, jiwa kami memuji-Mu Tuhan bersama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Mari jemaat, kita mengawali kebaktian kita ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, saya mau menyapa adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, boleh lambaikan tangannya dengan penuh sukacita. Kita mau puji Tuhan, boleh dengan bangkit berdiri. Baik, kita semua mau memuji Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman yang gembira, boleh diberikan kepada mama, papa, oma, opa di samping kanan dan samping kiri. Dengan penuh sukacita kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh bergoyang bersama. Kita nyatakanlah pujian ya adik-adik untuk menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Berikan senyum yang paling gembira. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja bersorak-sorai. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bersama-sama. Sekali lagi kita bersorak memuji Tuhan, dan gunung-gunung bersorak. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Beri kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami mau menyembah Engkau dengan penuh sukacita bersama-sama, dengan kesungguhan hati, dengan gerakan tangan, dengan wajah yang gembira. Kita puji Tuhan bahwa Dia Tuhan yang ajaib. Tak terbayang
Saudaraku, pada kesempatan hari ini kita boleh berkumpul dan kita boleh menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Karena benarlah jalan-Mu Tuhan, karena Engkau mulia dan Engkau adalah Raja segala bangsa yang layak ditinggikan. Kami mau datang Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan, yang menjadikan jalan dan kebenaran bagi hidup kami. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, karena Engkau Raja segala bangsa, Raja yang maha mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biarlah segala bangsa sujud menyembah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Biarlah itu boleh menjadi kesaksian bagi hidup kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat, kita bersama-sama berdoa, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekaligus menyiapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang dalam ibadah ini dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk bersekutu bersama Tuhan dan juga dengan sesama kami. Karena itu kami sekeluarga berkebaktian bersama-sama. Namun kami juga sadar ketika kami hadir dalam ibadah ini, menikmati ibadah ini, kami juga datang dengan segala kelemahan, dengan segala dosa-dosa yang kami perbuat dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami dengan pengampunan-Mu yang besar. Biarlah oleh pengampunan itu kami diberi kelegaan dan diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri kami. Oleh karena kehidupan kami yang penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan,
Kami mau ya Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman itu menguatkan, meneguhkan kami, menerangi jalan-jalan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 14 sampai dengan 16. Injil Markus pasal 10 ayat 14 sampai dengan 16. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Wah, dapat banyak rezeki nih saya. Dapat banyak sembako. Wah, mie, minyak goreng, beras, dan macam-macam banyak sekali. Tapi kok rasanya nggak enak ya? Di masa pandemi ini punya sendirian banyak. Sebaiknya saya apakan ya? Masa semuanya saya nikmati sendiri? Nggak tega lihat orang-orang lain. Bagaimana kalau saya bagikan saja ya pada orang-orang lain? Membaginya pada orang lain mungkin merupakan solusi yang paling baik. Setelah saya membagikan sembako-sembako tadi, hati ini rasanya bahagia. Ini menarik ya. Kenapa ketika kita membagi sesuatu pada orang lain, berelasi dengan orang lain, hati kita bahagia. Saya jadi ingat saudara, pertanyaan dari seorang mahasiswa astronomi. Mahasiswa ini sedang mengagumi betul Allah, pencipta langit dan bumi, yang dia lihat dari pelajaran yang dia dapatkan di astronomi. Dia melihat betapa dahsyatnya alam raya, jagat raya ini. Dan di tengah kekaguman itu lalu dia bertanya, mengapa Allah pencipta semesta mau berelasi dengan kita? Manusia ciptaan yang begitu kecil, bahkan dibanding ciptaan yang lain kita nggak ada apa-apanya, saudara. Terlalu kecil. Mengapa Allah yang dahsyat itu mau berelasi dengan kita? Kata relasi ini mengingatkan kita dan mengingatkan saya tentang hubungan relasi. Bahwa manusia memang hidupnya semakin bahagia, semakin bersukacita ketika berelasi. Tadi ketika saya membagikan sembako, langsung hatinya rasanya bahagia. Lebih daripada kalau sembako itu saya nikmati sendiri, bukan? Seperti saudara, kalau saudara pesta atau berpesta, makan, minum yang banyak, tapi sendirian, rasanya bagaimana coba? Tidak enak bukan? Pasti saudara merasa lebih enak kalau kita itu makan bersama-sama orang lain. Relasi itu menghidupkan dunia kita. Bayangin, kalau saudara memandang pemandangan berekreasi tapi seorang diri. Bayangin saudara, enak apa enggak itu? Lihat pemandangan alam tapi sendiri. Tapi kalau kita bersama dengan orang lain, kita menikmati bersama, pasti akan lain. Mengapa? Relasi itu menghidupkan kita. Karena memang relasi itu membuat hati kita terkait satu sama lain. Nah, karena itulah kita lalu mulai paham sekali mengapa di dalam teks kita ada hubungan yang menarik di dalam Markus 10 ayat 14 sampai 16. Di mana Tuhan Yesus
memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dari sini saya mulai dan makin paham kenapa Allah mau berelasi dengan kita. Kita persis seperti anak-anak kecil di dalam perikop kita ini. Ketika anak-anak ini mau datang pada Yesus, pikiran murid-muridnya, anak-anak itu enggak pantas, enggak layak berelasi dengan Tuhan Yesus. Siapa sih anak-anak itu? Jabatannya apa? Enggak punya status sosial yang tinggi. Dan mungkin enggak ada yang bisa dibanggakan oleh anak-anak itu. Tetapi Tuhan Yesus menerima anak-anak itu sebagai seorang Bapa yang baik. Artinya Tuhan Yesus menerima anak-anak itu bukan karena anak-anak itu memiliki sesuatu. Kedudukan belum punya, karya belum punya, terkenal tidak, persis seperti saya. Ya. Saya ini apa? Dasarnya bisa dan boleh berelasi dengan Allah. Apa yang bisa dibanggakan Paulus Lee untuk berelasi dengan pencipta langit dan bumi? Ya enggak ada dibanding dengan manusia yang lain. Saya cuma manusia biasa yang jauh lebih terkenal. Wah, begitu banyak yang berkarya di tengah kehidupan yang jauh lebih banyak. Bukan apa-apa, tidak pantas atau tidak benar-benar tidak pantas untuk dapat punya sesuatu yang dibanggakan. Ini loh, saya pantas berelasi dengan Tuhan. Enggak ada. Tapi justru karena itulah kita hari ini boleh yakin, sekalipun kita itu seperti anak-anak di dalam teks ini, nggak punya apa-apa untuk dibanggakan dalam relasi dengan Yesus. Tetapi Yesuslah yang berinisiatif menyambut mereka. Karena itu Yesus marah pada murid-muridnya ketika menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Di ayat 14 sampai 16. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita jadi kaget. Orang seperti itu. Maksudnya anak-anak. Oh, bukan soal usia anak-anaknya. Tetapi di ayat 10, ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak. Berarti soal menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak. Ini bicara soal hati, saudara. Soal hati dalam relasi itu. Anak-anak itu disambut karena hatinya yang begitu polos, tulus. Dan Yesus mengingatkan kita, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, di situ kita belajar ternyata Tuhan ingin berelasi sebagai Bapa dan kita anak. Atau relasi Bapa anak itulah yang ingin dibangun. Kenapa? Memang puncak dari relasi saya bisa dekat dengan orang, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapa. Tapi puncak relasi paling kuat adalah di dalam keluarga. Dan khususnya hubungan orang tua dengan anak. Ya, kalau ayah dan ibu menyatu, berelasi dengan anak, itu hubungan yang kuat sekali. Demikianlah kasih Bapa. Seperti kasih Bapa atau ayah tambah ibu. Demikianlah kasih Bapa surgawi kepada kita yang diterimanya sebagai anak-anaknya. Itu anugerah Allah kalau kita boleh berelasi dengan Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia yang memeluk kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang mau berelasi dengan kita. Ini adalah berkat yang luar biasa. Saya jadi ingat, saudara, satu lagu ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara, seorang bapak itu punya rancangan yang terbaik. Bapak itu bahagia dalam relasi bapak dan anak. Oh saudara kasih Tuhan, itu yang membuat
kita lalu belajar. Kalau begitu, kenapa Allah mau menerima kita sebagai anak-anaknya? Karena Allah ingin membangun sebuah keluarga Allah. Sebuah keluarga yang bahagia, yang menjadikan dia sebagai bapa dari semua umatnya. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi dengan demikian kita jadi paham mengapa ya kok Allah mengajarkan kita doa Bapa kami misalnya. Kenapa kita diajarkan menyebut dia sebagai Bapa kami yang ada di surga? Rupanya Allah ingin menjadi Bapa kita. Karena itulah kalau kita hari ini bisa berelasi dengan pencipta langit dan bumi, itu bukan karena kemampuan kita. Itu bukan karena kita memenuhi syarat, tapi karena anugerahnya yang semata-mata anugerah kasih Allah buat kita. Karena itu mari kita nikmati kasih Allah ini dengan betul-betul menjadikannya Bapa surgawi kita. Kita juga jadi mengerti sekarang mengapa ya di dunia ini semuanya diciptakan berkeluarga. Tanaman-tanaman ada keluarga, keluarga mangga, keluarga pohon durian, keluarga-keluarga, bahkan binatang-binatang hidup dalam keluarga dan berkeluarga, punya anak-anak, menyatu, bahagia dalam keluarga. Harimau betapapun dia ganas, tapi dia sangat mencintai keluarganya. Gajah yang besar sangat sayang keluarganya. Semua binatang, kucing, anjing, tikus, siapapun binatang itu menyukai keluarga, hidup dalam kebahagiaan keluarga. Ide keluarga itu rupanya memang sudah ditanam oleh pencipta kita dalam ciptaan-ciptaannya. Maka kita dari situ belajar, oh ternyata Allah pencipta langit bumi mau berelasi dengan kita karena dia ingin membangun keluarga dan menjadikan kita anak-anaknya. Karena itu kita lalu jadi mengerti kalau begitu kekristenan adalah sebuah relasi kasih di dalam keluarga Allah. Jadi kekristenan bukan sebuah dogma, ajaran-ajaran, ritus-ritus, tapi relasi. Karena itu kita diajak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu relasi. Dan relasi itu abadi. Karena itu kita diberikan pengajaran hidup kekal. Kenapa? Supaya relasi itu tidak terputus. Kita diberikan pengharapan tentang rumah Bapa yang abadi. Di dalam Yohanes 14 Yesus berkata, aku pergi ke sana ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang membawa kamu ke sana. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Tuhan tidak ingin relasinya terputus dengan kita. Sebuah relasi tanpa syarat, tanpa batas. Karena itu keselamatan, pengampunan, karya Tuhan diberikan cuma-cuma anugerah kepada kita. Nah dari situ saudara kasih Tuhan kita semakin sadar. Kalau begitu kekristenan adalah relasi kasih. Dan relasi kasih itu menggunakan hati, saudara. Tidak menggunakan sekedar apa yang kita mampu berbuat. Tapi pakai hati. Karena hati itu yang menggerakkan kita untuk aktif berbuat. Ketika orang mencintai, dia akan aktif berbuat. Dan karena itulah Yesus mengingatkan kita. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, kita diajak memiliki hati seperti seorang anak yang polos, yang tulus, apa adanya. Itulah yang dihargai Allah, mengasihi pakai hati. Jadi relasi Allah dan anak Allah dengan kita ini dasarnya adalah hati. Itu sebabnya lalu kita sadar mengapa kita diciptakan sebagai manusia rupa dan gambar Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Kita adalah ciptaan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Supaya apa? Apa yang Allah miliki? Kasih, kebaikan, ketulusan, kebenaran, kerendahan hati. Sifat-sifat ilahi itu. Supaya ada di hati kita. Ditanamkan di hati kita. Pertama supaya kita memiliki sifat-sifat ilahi itu. Karena itu begitu ada sesuatu yang tidak beres, segera hati kita memberikan warning. Kamu nggak benar loh. Kamu nggak tulus loh. Kamu bersikap kurang benar loh. Ada warning suara hati. Kenapa? Di dalam hati kita sudah ditanamkan sifat-sifat ilahi. Sekaligus supaya dengan sifat-sifat ilahi itu, dengan rupa dan gambar Allah itu diberikan hati
yang bisa mengenal pencipta kita, bisa berdialog dengan dia. Sekaligus kita bisa mewujudkan kasih itu. Kita diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah supaya kita bisa mengekspresikan kasih itu lewat hal-hal yang nyata, yang konkret seperti kasih di dalam keluarga. Karena memang kasih itu aktif di dalam berkarya. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam keluarga kita mengekspresikan kasih tanpa batas, tanpa syarat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kenapa juga Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia? Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena memang relasi Allah dan Bapa itu tidak boleh tanpa perantara. Tapi Allah ingin langsung berelasi dengan kita tanpa perantara. Relasi itu selalu ingin bersama. Seperti keinginan Allah berelasi dengan kita. Terus selamanya sampai kekal. Waduh. Jadi ini relasi yang betul-betul anugerah. Bukan untuk kita rasakan cuma hari ini, tapi sampai selamanya. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, jangan lagi ada antara, ada batas kita dengan Allah. Karena itu mari kita gunakan waktu doa-doa kita dengan sungguh-sungguh. Nggak ada antara lagi. Mari kita gunakan waktu-waktu ibadah kita dengan sepenuh hati. Karena tidak ada hambatan lagi. Termasuk mari kita mengasihi orang lain. Seperti mengasihi diri kita sendiri. Jangan kita menjaga jarak-jarak juga dengan orang lain. Karena Allah saja tidak menjaga jarak dengan kita. Relasi itu mau menanggung kelemahan dan kekurangan sesama. Seperti Tuhan mau menanggung kelemahan kekurangan kita. Rela melayani, rela mengasihi, rela mengampuni. Bukan mintanya dilayani, dikasihi, diampuni, tapi yang penting Ini menarik saudara. Dalam sebuah pertemuan acara ada sebuah humor yang diberikan oleh seorang pendeta pada audiens. Apa humor yang diberikan oleh pendeta itu pada audiens? Pendeta itu menanyai seseorang yang ada di situ, apa yang kau inginkan dari saya? Jawab orang itu dengan spontan, dengan berani, saya ingin roti Bapak. Karena pendeta itu membawa roti ya. Saya ingin roti Bapak. Pendeta itu dengan gembira mengatakan, ya ini roti ini buat kamu. Setelah orang itu menerima roti senang sekali. Lalu Bapak pendeta itu mengatakan demikian. Tapi ingat ya, di kekristenan diajarkan untuk lebih baik memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya betul, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau kamu ingin lebih bahagia, ayo. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang menerima roti itu dengan sedikit bingung, dia memberikan roti itu kembali. Dia masih belum begitu jelas apa humor yang diberikan oleh pendeta itu. Kemudian sekali lagi pendeta itu bertanya, apa yang kau ingin dari saya? Roti Bapak. Oh ya, ini roti. Berikan pada orang itu. Dia senang menerima roti. Lalu Bapak pendeta itu mengajarkan kembali. Di dalam kekristenan, Matius 7 ayat 12 diajarkan, apa yang kau kehendaki orang lain perbuat pada kamu, perbuatlah demikian juga padanya. Engkau ingin apa orang perbuat pada kamu? Memberi roti? Ya, perbuat demikian pada orang itu. Jadi kamu harus juga memberikan roti. Akhirnya roti itu dipindahkan lagi ke tangan Pak Pendeta. Orang itu tidak lagi menerima roti. Dia bingung lalu dia tersenyum. Dia tahu, ternyata memang itulah kekristenan, sebuah relasi kasih, bukan menerima, tapi memberi. Bukan mengharap sesuatu, tapi berbagi. Disitulah kebahagiaan kita di dalam relasi kasih. Dan Allah sudah memulainya dengan melawat kita. Yang terakhir sudah dikasihi Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 16, Yesus memeluk anak itu bukan cuma untuk dipeluk. Tapi dia meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Artinya relasi itu membuat berkat Tuhan dinyatakan buat anak-anak itu. Allah memeluk kita, merelasi dengan kita. Bukan untuk kepentingannya Allah supaya Allah senang wah punya pelukan, bukan. Tetapi
untuk memberkati. Wih, luar biasa, saudara. Jadi relasi Bapa dan Anak itu membuat kita diberkati, membuat kita tenang menghadapi segala perjuangan hidup ke depan. Saudara, saya ada banyak pergumulan. Saudara, saya ada begitu banyak tantangan di masa-masa ini. Apalagi di masa pandemi. Semua bisnismen mengalami goncangan hati. Gimana dengan hari-hari ke depan? Khawatir, bingung. Bulan-bulan ke depan gelap, gak tahu mau bagaimana. Bukan cuma bisnismen, mungkin juga para aparat juga bingung bagaimana ke depan. Sudah berjuang mati-matian, kok angka pandemi ini naik terus. Masyarakat, ibu-ibu, bapak, anak-anak, semua orang mengalami dalam tanda petik ketakutan. Bahkan sebagian sangat ketakutan. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini? Relasi dari Bapa dan Anak itulah yang menguatkan kita. Bapa yang baik tidak mungkin meninggalkan kita. Dia akan peka, dia hadir berjuang bersama anak-anaknya. Apa yang anaknya alami, dia hadir. Seperti saya, kalau melihat anak saya sedang ujian, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mendoakan, saya akan hadir, saya akan berusaha apa yang bisa saya bantu. Semua ibu-ibu, semua bapak-bapak, semua orang tua melakukan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh anaknya. Apalagi kalau anaknya sakit, wah bapak ibunya udah bingung, wah mengurus anaknya. Bapak surgawi terlebih lagi ketika saudara dan saya mengalami goncangan di masa pandemi ini, goncangan dalam usaha, goncangan dalam dunia kesehatan, goncangan dalam dunia pendidikan dan sebagainya, Allah tidak mungkin tinggal diam. Kita akan diajak berjuang bersama Dia. Nah, karena itu saudara berserahlah total, percaya kepadanya. Ada kata iman, beriman padanya, maka engkau akan merasakan rasa aman dan engkau berani mengamini bahwa Tuhan pasti hadir dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang anaknya, membuat kita tenang dan bahagia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Jangan takut saudara, kalau Anda mengalami banyak goncangan. William Colgate pernah 3 kali gagal dalam hidupnya. 2 kali usahanya hancur, bangkrut. Sekali dia bekerja dan perusahaan itu bangkrut. Gagal 3 kali. Bagi seorang pengusaha itu pukulan yang berat. Tapi apa yang dia pegang? William Colgate percaya kata-kata demikian. Berikan hatimu bagi Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Dia belajar. Buatlah sesuatu dengan jujur. Karena dia membuat sabun, lalu dia berkata, buatlah sabun dengan jujur, berilah persembahanmu dengan jujur, hiduplah sebagai orang yang jujur. Sudah dikasih Tuhan. Seorang William Colgate sadar, kegagalan 3 kali dalam hidupnya bukan akhir. Melainkan dari kegagalannya itu, dia belajar relasinya dengan Allah semakin kuat. Dia semakin percaya Allah tidak mungkin meninggalkan dia gagal. Tidak. Pasti Allah. Kalau dia saja sedih dengan kegagalan, terlebih Bapaknya yang surgawi. Dia terus mengandalkan Tuhan. Maka dia dan sekeluarga hidup takut akan Tuhan. Beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Tapi juga aktif di dalam melayani sesama. Keluarga yang selalu aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan sosial dalam dunia pendidikan, dan kegiatan sosial yang lain. Bahkan mereka terus meningkatkan jumlah persembahan mereka. Supaya hasil perusahaan yang mereka dirikan bisa jadi berkat buat masyarakat. Singkatnya, pribadi yang mengandalkan relasi dengan Tuhan itu pelan tapi pasti diberkati Tuhan luar biasa. Kini keluarga itu sudah menjadi teladan dan inspirasi banyak orang. Siapa yang gak kenal dengan keluarga Colgate, William Colgate. Keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Saudara mau datang ke pelukan Kristus, Kristus akan memberkati kita. Mari saudara dikasih Tuhan, kita yakini semua hal itu.
Karena memang yang kita belajar adalah Allah ingin berelasi bagikan Bapa dan Anak dengan kita. Yang kedua, mari kalau kita berelasi gunakan hati kita, ketulusan hati, kesungguhan, kejujuran di hadapan Tuhan. Dan kasih itu aktif, terus berbuat. Relasi itu tanpa perantara karena Yesus melawat kita. Relasi itu membuat kita tenang menghadapi segala pergumulan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Karena kita punya Bapa yang surgawi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih yang Tuhan nyatakan pada kami. Sehingga kami ini yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahkan sebenarnya kami tidak pantas untuk berelasi dengan Allah. Tetapi Engkau menempatkan kami sebagai anak-anak yang terkasih. Dan Engkau bersedia dan menyediakan diri Tuhan sebagai Bapa kami yang surgawi. Terima kasih Tuhan, betapa terhormatnya kami, betapa bersyukurnya kami atas anugerah Tuhan yang dahsyat ini. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan, kami ingin terus menjaga relasi kami dengan Tuhan. Dan kami ingin terus melakukan apa yang terbaik yang dapat kami lakukan. Kami ingin terus membangun cinta, mengasihi Tuhan segenap hati kami. Dan ajarkan kami juga belajar melakukan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Yaitu memiliki hati yang mengasihi. Ajar kami juga mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang sekeliling kami. Kami tidak ingin hidup sendiri, kami tidak ingin aman sendiri. Kami ingin berbagi apa yang kami dapat bagikan. Karena itu kami juga ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Untuk dunia ini yang sedang bergumul dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Mereka yang berduka karena pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang goncang ekonominya, mereka yang goncang usahanya, mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka yang mengalami begitu banyak penderitaan karena pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan, hiburkanlah. Jadikanlah kami utusan-utusan Tuhan juga untuk menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha-usaha untuk mengalahkan pandemi ini. Berkati Tuhan supaya seluruh umat manusia di dunia, terlebih di tengah masyarakat Indonesia, berikanlah semua kesadaran untuk berdisiplin menjaga kesehatan, memakai masker, dan juga menjaga kesehatan masing-masing, supaya saling menjaga satu sama lain. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu juga untuk usaha-usaha pemerintah, usaha-usaha dunia ini, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk mengusahakan vaksin dan obat dan segala sesuatu untuk pemulihan kehidupan. Ke dalam tangan-Mu kami mohonkan pertolongan. Karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Kami percaya karena Tuhan adalah Bapa yang baik buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari kita bersama-sama dengan posisi tegap, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan cara kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan syukur kita. Mari kita bawa persembahan syukur kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima, kami nikmati sepanjang hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui persembahan syukur yang boleh kami sampaikan, melalui pujian yang boleh kami naikkan, melalui segala hal yang boleh kami perbuat dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan syukur yang boleh dan sudah kami kumpulkan, baik melalui kantong persembahan ataupun melalui cashless transfer, kiranya Tuhan memberkati
persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan, biarlah semuanya itu, apa yang kami sampaikan sebagai ucapan syukur ini Tuhan, boleh menjadi sarana untuk pelayanan kasih di gereja-Mu ini Tuhan, kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami, kepada segala hal yang boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan-Mu, dan biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan tuntunan firman dan terang hari ini yang kita boleh dengarkan, agar itu boleh menjadi saksi, boleh itu menjadi kabar baik bagi orang-orang yang boleh kita temui dalam kehidupan sehari-hari, boleh itu menjadi berita kebenaran bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.